Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial Farmasetika untuk S1 Farmasi dengan judul pengenceran sediaan farmasi bersama saya Apoteker Cynthia Ramawati. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu membuat pengenceran pada sediaan farmasetika. Yang kedua, mahasiswa mampu membaca dan melengkapi resep. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung bobot penimbangan, membuat, membungkus atau mewadahi, serta memberikan etiket dan kopi resep. Secara teori, bahan obat yang tertulis di dalam resep pada umumnya ditulis dalam satuan gram, yang biasa tidak dituliskan satuannya pada belakang sediaannya ya. Misalnya laktosum 2 ya, di sini di belakang angka 2 ini tidak ada satuannya, maka artinya laktosumnya itu dibutuhkan beratnya 2 gram ya. Atau ada juga yang menuliskan lengkap misalkan laktosum 2 gram ya. Ada juga yang 2G ya. 2G ini singkatan resmi untuk gram ya. Tetapi tidak boleh dituliskan 2GR karena GR ini ya singkatan dari grain ya. Dimana 1 grain itu adalah 0,06479891 gram atau 1 grain itu sama dengan 64,799891 miligram. Maka satuan gram dan grain itu berbeda sehingga jangan sampai salah menuliskan satuan ya. Karena kalau sampai salah menuliskan satuan maka nanti tentunya penimbangan bahannya akan salah dan dosisnya juga akan salah ya. Yang kedua, satuannya adalah miligram. Berbeda dengan satuan gram, satuan miligram harus ditulis dengan jelas. Contohnya klorfeniramin maleat 8 mg ya. Mg ini singkatan resmi untuk miligram ya. Ada juga satuan internasional atau unit internasional atau UI ya atau UI tulisan di belakangnya ini ya. Obat dengan satuan ini biasanya digunakan untuk obat yang tidak dapat diperoleh dalam keadaan murni. Satuan ini merupakan konsentrasi zat aktif di dalam campurannya. Contoh sediaan vitamin A 1000 UI ya, 1000 IU. Kemudian ada basitrasin 4 juta IU atau IU atau UI sama aja ya, insulin 100 UI, kemudian asparaginase 5000 UI dan lain-lain ya. Ada juga vitamin E juga biasa satuannya dalam UI ya. Kemudian ada juga mikrogram, mikrogram ditulisnya dengan mcg ya. Contoh pada vitamin B12 20 mikrogram atau 20 mcg. Ada juga yang dalam satuan volume ya, contohnya mililiter disingkatnya dengan ml ya. Ada juga sentimeter kubik atau cc. Ada juga yang mikrogram, mikrogram ya, tulisannya seperti angka U ya. Ini mikrogram. Kemudian ada juga mikroliter atau tulisannya seperti ini. Kemudian 1 cc ya, tadi 1 cm kubik itu sama dengan 1 mili sama dengan 1000 mikroliter. Berat bahan obat yang boleh ditimbang minimal 50 mg ya. Bila beratnya kurang dari 50 mg, maka harus dibuat pengenceran. Ya, jadi ingat, pengenceran itu dilakukan jika bahan obat itu yang akan ditimbang bobotnya kurang dari 50 mg ya. Pengenceran juga berlaku untuk sediaan tablet atau kapsul yang jumlahnya dalam bentuk pecahan. Misal 0,6 tablet, 1/4 tablet. Kan sulit ya kita mau membagi tablet menjadi 0,6 itu berapa bagian gitu ya. Kalau misalkan setengah tablet gampang karena kan biasa di tablet itu dia ada garis tengahnya ya, bisa kita patahkan atau bisa kita gunting. Tapi kalau 1/4 tablet bagaimana cara membaginya? Tabletnya keburu hancur, maka kita lakukan pengenceran. Macam-macam bentuk pengenceran ya. Yang pertama, pengenceran bahan baku obat dalam bentuk sediaan padat atau puyer. Contohnya di dalam resep dibutuhkan CTM ya atau klorfeniramin maleat 30 mg. Karena kadarnya kurang dari 50 mg, maka harus dibuat pengenceran ya. Baik, ini prinsipnya ya. Ini akan saya bahas nanti tersendiri di PPT ya. Batasan jumlah pengenceran yang akan dibuat harus berpegang pada jumlah pengenceran yang akan diambil. Prinsipnya adalah jumlah pengenceran yang akan diambil harus merupakan bilangan bulat dan dapat ditimbang karena nilai hasil pengenceran bilangannya tidak boleh dibulatkan lagi ya. Kemudian ada juga pengenceran bahan obat padat dalam cairan ya.
Misalkan dalam pembuatan sediaan obat cair yang di dalamnya komposisinya terdapat bahan obat padat yang jumlahnya kecil, tadi ya kurang dari 50 mg, maka obat ini harus diencerkan dengan menggunakan pembawa atau pelarut yang terdapat dalam komposisi dalam resep tersebut. Contohnya pada resep ini ya, di mana ini ada vanili ya 25 mg ya, maka kita nanti larutkan dalam etanolnya. Ada juga gum arabicum ya, ini cuma 12,5 mg, maka juga nanti kita larutkan dalam pelarutnya yang sesuai ya. Oke, nanti ini akan dibahas lagi tersendiri ya. Kemudian ada juga pengenceran bahan obat cair dalam sediaan cairan ya. Ini tentunya sudah pernah kalian pelajari pada praktikum kimia ya. Ini rumusnya adalah kalau di sini P1V1 sama dengan P2V2 ya. Ada juga yang menyatakan M1V1 sama dengan M2V2. Ada juga yang N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2 ya, atau bisa menggunakan molaritas, bisa juga menggunakan normalitas, bisa juga menggunakan persentasenya ya. Karena di sini adalah persentase, maka di sini P ya. Kemudian pengenceran zat padat dalam cairan ya. Pengenceran zat padat dalam cairan, tetapi sifat zat padat tersebut sukar larut tanpa bantuan bahan lain, sehingga perlu adanya senyawa lain yang dapat membantu kelarutannya. Contoh, ketika kita akan membuat larutan iodium dalam air ya, iodium itu sukar larut dalam air, tetapi dia mudah larut dalam garam iodidanya ya. Contohnya pada larutan jenuh kalium iodida. Jadi kalau kita mau melarutkan iodium ya, kita bikin dulu garam kalium iodida ya. Kita bikin dulu larutan Ki ya, atau Ki ini dilarutkan dulu dalam air ya. Kemudian hasil dari Ki ini baru kita gunakan untuk melarutkan iodium. Seperti itu ya. Baik, kita akan coba masuk ke contoh perhitungan. Baik. Pengenceran bahan baku obat dalam bentuk serbuk atau puyer. Jika tersedia CTM-nya dalam serbuk ya, yang diminta adalah CTM 30 mg, di mana CTM 30 mg ini penimbangannya kurang dari 50 mg, maka kita lakukan pengenceran. Caranya adalah timbang CTM 50 mg ya, batas minimal kita bisa menimbang itu adalah 50 mg, maka kita timbang CTM 50 mg, kemudian ditambahkan dengan laktosa 450 mg, maka nanti akan kita gerus ya sampai homogen, maka nanti akan terbentuk campuran sebanyak 500 mg ya, dari 50 mg ditambah 4, 50 sama dengan 500 mg. Jika misalkan ini ingin melihat homogenitasnya dengan menambahkan pewarna juga bisa ya. Maka dari campuran 500 mg ini artinya dalam campuran 500 mg tersebut terdapat 50 mg CTM. Tadi benar ya? Kan 50 mg CTM ditambah 450 mg sama dengan 500 mg campuran ya. Maka dalam 500 campuran ini terdapat atau mengandung 50 mg CTM yang tadi. Maka untuk mendapatkan CTM 30 mg dalam campuran ini tadi ya, rumusnya adalah yang kita cari adalah 30 mg. Jadi maka dia ada di atas ya. 30 mg dibagi 50 mg yang diketahui dikali dengan campurannya 500 mg sama dengan 300 mg campuran. Maka dalam 300 mg campuran ini mengandung 30 mg CTM ya. Maka kita akan menimbang 300 mg campuran. Sisa campurannya nanti dibungkus dan diberi keterangan sisa pengenceran 200 mg dari 50 mg CTM dalam 500 mg pengenceran atau campuran. Kemudian yang selanjutnya adalah pengenceran bahan baku obat dalam bentuk tablet. Jika yang tersedia adalah CTM 4 mg tablet, di mana satu tabletnya mengandung 4 mg CTM ya. Sedangkan misal yang diminta adalah CTM 23 mg, maka CTM tablet yang dibutuhkan adalah
23 mg ya, ini dibagi dengan 4 mg dikali dengan 1 tablet. Maka yang kita butuhkan adalah 3/4 tablet. Kan sulit ya kita mau membagi 3/4 tablet ini gimana caranya gitu ya. Maka nanti jumlah tablet yang kita ambil adalah 6 tablet. Ambil 6 tablet, dimana nanti 5 tabletnya kita masukkan ke dalam mortir, kemudian atau disisihkan ya. Kemudian 1 tabletnya dilakukan pengenceran menjadi 3/4 tablet tadi ya. Tiga per 4 tabletnya tadi dilakukan pengenceran ya dengan cara 1 tablet CTM tadi ya. Kita timbang bobotnya diperoleh berapa miligram, dicatat ya. Kemudian ditambahkan laktosa sampai bobot total campurannya nanti adalah 400 mg agar mudah dibagi, karena ini kan nanti yang diambil 3/4 ya. Nanti kita buat aja total campurannya itu adalah 400 mg ya. Misal di sini bobot CTM-nya itu 100 mg ya. Maka laktosa yang kita tambahkan itu adalah 300 mg ya, atau nanti masukkan tabletnya itu ke dalam letakkan tabletnya itu di atas timbangan ya. Kemudian set timbangannya itu sampai dengan 400 mg. Kemudian kita tambahkan laktosa sampai dengan bobotnya 400 mg bobot akhirnya ya. Kemudian 1 tablet CTM tadi ya kita gerus ya dan tambahkan laktosa sampai sampai bobot totalnya nanti adalah 400 mg. Ingat ya, laktosa yang ditimbang bukan 400 mg, tapi sampai total campurannya itu mencapai bobot 400 mg. Jadi tergantung nanti berapa bobot 1 tablet CTM yang didapatkan ya. Untuk mendapatkan 3/4 tablet, maka ditimbang sebanyak 3/4 tablet dikali 400 mg campuran sama dengan 300 mg campuran yang akan ditimbang ya. Dimana 300 mg campuran ini tadi telah mengandung 3/4 tablet ya. Sisa campurannya seperti biasa dibungkus dan diberi keterangan sisa pengenceran tadi 100 mg karena 400 dikurangi 300 adalah 100 mg sisa pengenceran dari 1 tablet CTM dalam 400 mg campuran ya. Kemudian pengenceran bahan baku obat padat dalam cairan. Contohnya tadi pada vanilin yang kurang dari 50 mg ya. Pengenceran dengan pelarut yang tersedia yaitu etanol 90% sebanyak 6 ml di sini etanol 90%-nya ya. Kemudian ditimbang vanilinnya tadi dengan penimbangan minimal itu adalah 50 mg. Larutkan dalam etanol 90% at 12 ml. Hasil pengenceran yang diambil adalah tadi diinginkan 25 mg ya. 25 mg dibagi 50 mg dikali dengan 12 ml campurannya. Maka nanti pengenceran yang diambil adalah 6 ml campuran yang diambil dari campuran ini tadi ya. Maka hasil pengenceran 6 ml tadi sesuai dengan jumlah etanol 90% yang tersedia pada resep standar. Jadi pas ya, kita tidak perlu lagi menambahkan etanol di luar dari resep standar ini. Kemudian pengenceran bahan obat cair dalam sediaan cairan ya. Ini sudah kalian pelajari tentunya di praktikum kimia ya. Akan dibuat etanol 70% sebanyak 500 ml ya. Dalam laboratorium tersedia etanol 95%. Maka nanti kita melakukan pengenceran dari etanol 95% ya. Berapa banyak volume etanol 90% yang harus diambil dan berapa aqua destilata yang harus ditambahkan untuk membuat etanol 70% tersebut ya. Rumusnya ya bisa M1V1 sama dengan M2V2 atau tadi P1V1 sama dengan P2V2, di mana M1-nya itu adalah 70% dikali dengan 500 ml volume yang akan dibuat sama dengan 95% yang tersedia dikali V2. V2 ini yang akan kita cari ya. V2 sama dengan 70 dikali 500 dibagi dengan 95%. Persen-persennya hilang, sisalah mililiternya. Didapatkan V2-nya adalah 368,42 ml ya. Maka nanti kita ambil etanol 95% sebanyak
368,42 mili, tambahkan aqua destilata at 500 mili, atau aqua destilata yang dibutuhkan adalah 500 mili dikurangi 368,42 sama dengan 131,58 mili. Baik, kemudian untuk resep yang pertama ya, kita bahas satu-satu. Resep yang pertama itu adalah solusi hidrogen peroksida 3% sebanyak 50 mili ya. Kemudian jangan lupa kalian cari singkatan dari MF Sol RP dan STDD GTT2 ADS ini apa singkatannya dan kemudian artinya apa ya. Misalkan yang tersedia ya adalah H2O2 50% volume per volume, maka dilakukan pengenceran karena kan yang dibutuhkan hanya 3% ya. Rumusnya adalah masih sama ya, M1V1 sama dengan M2V2. Maka 3% dikali 50 mili, karena yang diminta 3% 50 mili ya, sama dengan 50% dikali V2. Ini yang akan kita cari ya. Maka V2 nya sama dengan 3% dikali 50 mili dibagi dengan 50%. Persentasenya hilang sisa milinya, maka hasilnya adalah 3 mili ya. Maka diambil H2O2 yang 50% ini sebanyak 3 mili, kemudian dilarutkan dalam air ad 50 mili. Ingat, ad ini adalah sampai ya. Jadi sampai nanti volume totalnya adalah 50 mili, atau air yang dibutuhkan adalah 50 mili dikurangi 3 mili sama dengan 47 mili ya. Nanti bisa H2O2 50% ini kalian ambil 3 mili ya, masukkan ke dalam labu ukur yang 50 mili, kemudian kalian tinggal tambahin airnya at tanda batas 50 mili, atau kalian ambil H2O2 nya 3 mili, kalian ambil airnya 47 mili, kemudian kalian campurkan at homogen ya. Kemudian untuk resep yang kedua ya, etanol 70% 100 mili mF solusio S etanol 70% UE ya. Nanti ingat ya, dicari tahu singkatannya apa, artinya apa ya. Kemudian oh ya, jangan lupa juga khasiat dari masing-masing ya. H2O2 ini khasiatnya untuk apa dan etanol 70% ini khasiatnya untuk apa. Misal yang tersedia di lab adalah etanol 95%, maka rumusnya adalah M1V1 sama dengan M2V2, di mana 70% dikali 100 mili dibagi dengan 95% sama dengan 95% dikali V2 yang akan kita cari ya. Maka V2 sama dengan 70% dikali 100 mili dibagi 95%. Persentasenya hilang, sisa milinya. Maka ini sama dengan 73,68 mili. Kan sulit ya nanti untuk memperoleh 0,68 mili ini, bisa kita bulatkan menjadi 74 mili etanol 95% yang akan kita gunakan ya. Maka diambil 95% etanol 95% sebanyak 73,68 mili atau sebanyak 74 mili, tambahkan aqua destilata at 100 mili. Ingat at ya, sampai nanti volumenya itu adalah 100 mili ya. Ambil etanol 95% 74 mili ya, masukkan ke dalam labu ukur yang ukuran 100 mili, kemudian tambahkan air sampai garis tanda 100 mili pada labu ukur ya. Atau ambil etanol 95% nya 74 mili, ambil aqua destilatanya 26 mili, kemudian kalian campurkan at homogen ya. Baik, kita lanjutkan ke penimbangannya ya, ke cara kerjanya. Baik, cara pembuatannya tadi resep yang pertama, sediaan H2O2 ya, mengandung 30% volume per volume, ada juga yang kadarnya 50% volume per volume. Cairan jernih bersifat oksidator dan mudah terurai menjadi H2O2 menjadi H2O plus O2 ya. Larutan 3% dapat dibuat dengan cara mengencerkan larutan pekat H2O2 30% volume per volume atau 50% volume per volume dengan air, dan harus dibuat segar atau baru atau resente paratus ya, RP tadi ya singkatannya ini. Nah, tergantung ya nanti yang tersedia apa. Kalau yang tersedia 50% maka tadi sesuai dengan perhitungan yang sudah kita kerjakan. Kalau 30% maka nanti kalian hitung ulang ya. Bila larutan hidrogen peroksida 3% diteteskan ke dalam telinga, H2O2 akan terurai menjadi H2O dan oksigen yang terbentuk akan mengoksidasi kotoran dalam telinga ya. Botol kalian kalibrasi
50 ml ya. Silakan kalian sediakan botol 50 ml. Kemudian kalian kalibrasi. Cara kalibrasi adalah ukur air ya dengan gelas ukur sebanyak 50 sampai dengan 50 ml dengan gelas ukur 50 ml. Kemudian air yang sudah kalian ukur di gelas ukur tadi kalian tuang ke dalam botol yang sudah kalian sediakan ya. Kemudian kalian beri tanda ya, 50 ml tadi itu di botol tadi itu sebatas mana tandanya ya. Kalian berikan tanda entah dengan spidol atau dengan stiker ya. Ingat kalian menggunakan batas atas atau batas bawah, kan misalkan akan ada cembungnya ya. Kalian menggunakan batas cekung ya. Kalian menggunakan batas bawah, cekungan atau di batas atasnya ya. Kemudian nanti kalian buang air yang kalian gunakan untuk kalibrasi tadi, kemudian botolnya kalian keringkan ya. Batas tanda tadi jangan kalian hilangkan ya. Kemudian nanti kalian akan mengadkan volumenya sampai dengan batas tanda yang sudah kalian kerjakan tadi ya. Atau bisa juga kalian sediakan botol yang memang sudah ada ukuran mililiternya, itu lebih memudahkan lagi ya. Kemudian diukur H2O2 yang 50% tadi sebanyak 3 ml ya. Pengambilan cairan H2O2 50% volume per volume harus menggunakan pipet yang bersih ya dan kering ya. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur melalui dinding gelas ukur hingga volumenya 3 ml ya. Dari gelas ukur dituang ke dalam botol melalui dinding botol yang sudah kalian siapkan tadi. Kemudian pastikan juga dia atau bisa juga botol tadi itu sudah berisi aqua destillata yang 47 ml ya. Kemudian botol diberi etiket biru dan tidak menggunakan etiket kocok dahulu ya. Oke, karena kan sudah homogen ya. Jadi nanti caranya ya, botolnya tadi kalian tuang yang sudah dikalibrasi tadi, tuangin dulu dengan aqua destillata 47 ml ya. Kemudian baru kalian tuangin dengan H2O2-nya 3 ml atau seperti itu ya kira-kira kurang lebih ya. Atau bisa juga H2O2-nya dulu, kemudian baru sedikit aqua destillata ya, sedikit aqua destillata, kemudian tambahkan volume 3 ml, baru tambahkan lagi air sampai batas tanda 50 ml ya. Kemudian untuk resep yang kedua, diukur volume etanol 95% sebanyak 74 ml, dimasukkan ke dalam botol. Kemudian diukur volume aqua destillata 26 ml, ditambahkan ke dalam botol, dikocok. Kemudian botol ditutup dan diberi etiket warna biru ya. Sama juga ya, botolnya juga kalian siapkan botol 100 ml. Bisa botol yang sudah ada ukuran 100 ml nya, atau kalau misalkan belum ada ukuran 100 ml nya, silahkan botolnya kalian kalibrasi 100 ml sesuai dengan cara yang sudah saya ajarkan tadi ya. Jangan lupa dituliskan wadah yang kalian gunakan wadah apa ya, botolnya botol apa, kemudian etiketnya warna apa, dan tulisan di etiketnya itu bagaimana ya, ditempel etiketnya, dan juga bikinkan kopi resepnya ya. Kalau yang M ini nanti akan diisi oleh dosen ya. Baik, oh ini kebalik ya, ini kebalik. Jadi perhitungan dosisnya ini dikosongkan ya. Nah, yang perhitungan ini kalian pindahkan ke dalam pengambilan atau penimbangan bahan. Dipindahin nih aja posisinya ya. Ini salah penempatan ya. Kemudian jangan lupa kalian catat singkatan Latin. Resep standar memang tidak ada. Jangan lupa singkatan Latinnya kalian cari, singkatannya apa, artinya apa, dan seperti biasa kelengkapan resepnya ya. Cara kelengkapan resep sudah pernah diajarkan ya di sini. Nih. Sudah pernah diajarkan di ini nih. Ada contoh cara penulisan kelengkapan resepnya ya. Mana dia nih? Di halaman, nah ini ya, silakan cek di halaman 28 pada PDF ya. Ini bisa kalian gunakan untuk melakukan kelengkapan resep atau screening administrasi pada resep ya. Oke, jangan lupa juga disertakan khasiat dari masing-masing bahan ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.